Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021. Jadi minggu ini hanya 4 hari bursa karena tanggal 17 Agustus hari peringatan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi hari bursanya libur satu hari ya. Jadi hanya 4 hari. Saya akan bahas sebentar ya, 3, 4, 5, 6, 7 saham yang berhubungan dengan perbankan ya atau finance ya, IDX Finance. Jadi sebelumnya saya sebutkan dulu ya, saya bahas itu bukan berarti saya merekomendasikan buy ya, enggak ya. Jadi analisa saham ini sifatnya kalau misalnya Anda sudah punya sahamnya ya, itu pasang trailing stopnya di mana, pasang stop lossnya di mana. Kemudian kalau misalnya mau buy, kira-kira buy-nya di mana? Kondisi sekarang apakah boleh buy atau gimana ya? Jadi saya bahas di analisa saham mingguan bukan berarti oh bagus pasti buy, enggak ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, beberapa diantaranya cenderung koreksi ya minggu ini ya. Dari 7 yang saya bahas, hanya 2 aja yang lumayan bagus ya. Ya lumayan lah, nggak terlalu bagus juga. Kemudian yang lain-lainnya koreksi ya. Jadi saya akan bahas, saya langsung masuk ke BBKP ya, Bank KB Bukopin ya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya di sini, memang dia sebelumnya ya minggu lalu dia walaupun dia higher low ya, tapi dia di sini dia lower high. Kemudian kalau close-nya ya, kalau kita lihat sama ya minggu lalu dengan minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya sempat naik tinggi, kemudian saya sudah sebutkan 625 adalah titik pentingnya ya, garis pentingnya ya. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 625, ada kemungkinan dia akan koreksi kembali kurang lebih area support berikutnya ya. Ini kalau saya gambarkan di weekly chart-nya ya, grafik mingguannya ya, support resistennya. Nah, ini kurang lebih support berikutnya sekitar 396, di sini ada support minor ya. Ini sekitar 428. Jadi ada kemungkinan dia koreksi kembali ke 428 atau 396 ya. Kalau dia gagal breakout ke atas 625 ya. Jadi ada kemungkinan koreksi, tapi tidak menutup kemungkinan dia berhasil breakout ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar yang sudah punya? Sebenarnya sudah saya bahas ya di analisa saham mingguan minggu lalu ya. Ini 590 bukan titik penting ya. Memang dia di sini uptrendnya masih cukup bagus. Di sini istilahnya dia konsolidasi ya. Sideways di antara range 540 sampai dengan 660 ya, kurang lebih ya range-nya ya. Jadi Pak Sunar ini gimana? Sebelumnya Pak Sunar bilang naik ke atas 590 boleh buy. Ternyata turun lagi ya, seperti itu ya. Ya memang kalau konsolidasi sideways seperti itu. Makanya saya bilang belinya jangan terlalu banyak ya. Kalau misalnya sudah kena trailing stop atau kena stop loss ya. Ya kalau mau buy lagi gimana Pak Sunar? Masa buy lagi 590? Ini kan sudah berhasil di atasnya. Kalau buy sekarang pasang trailing stopnya 590 dan 540 ya, saya sebutkan sebelumnya. Nah, kalau gagal lagi gimana? Ya kalau sudah coba lagi di sini ya, sebelumnya berhasil ya. Naik ke atas 625 dia dikasih ya. Nah, tambah lagi ya. Ternyata berikutnya dia gagal ya. Jadi kalaupun mau buy ya, saran saya sih lebih baik tunggu aja buy on weakness-nya di area 505 sampai dengan 520 ya. Karena terus terang dia masih istilahnya sideways konsolidasi ya, lebar ya. Jadi kalau nggak mau kena PHP istilahnya, pemberi harapan palsu ya, naik satu hari kemudian turun, naik satu hari turun lagi ya. Jadi sedang jangan-jangan dia naik kemudian turun lagi ya. Kalau takut ya mungkin solusinya pilih saham yang lainnya ya, atau buy on weakness di area sekitar 505 sampai 520. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 520, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul lagi ke atas 520 barusan kita buy. Buy-nya bertahap naik ke atas 540 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi memang seperti kita ketahui bersama, untuk BBKP ya, dia cenderung akan right issue ya, penerbitan saham baru ya. Cuma kalau kita lihat tanggalnya belum tahu pasti ya, kapan ya, rasionya belum tahu. Kurang lebih infonya dia akan menerbitkan saham baru 35,2 miliar lembar saham ya, seperti itu ya. Harganya berapa kita belum tahu. Jadi apakah bakalan dinaikkan lagi ke 600 ke atas atau enggak ya? Ya kita nggak tahu ya. Jadi lebih baik buy-nya kalau mau spekulasi buy high sell higher, memang naik ke atas 590 boleh buy ya.
tapi pasang stop lossnya ya agak jauh ya, 540 ya. Kalau dia turun banyak 540 ya lebih baik jual dulu. Kemudian baiknya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 625 barusan kita tambah lagi ya kalau mau buy up ya atau average up. Kalau dia naik lagi ke atas 660 breakout ya, kemungkinan target price berikutnya adalah 695 dan 760 ya. Jadi 760 ini adalah titik dari swing high sebelumnya ya. Di sini tanggal 14 Januari 2021 ya. Apakah masih memungkinkan Pak Sundar naik lagi breakout ke atas 660? Kemungkinan selalu ada ya. Begitu ya. Jadi saran saya kalau mau buy high sell higher ya boleh aja belinya bertahap ya, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia breakout lagi ke atas garis-garis yang sudah saya berikan, tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau kita lihat memang pembelian asing dia lumayan masih naik ya, pembelian asingnya ya. Jadi tapi kita jangan lihat asingnya ya, kita fokus di pergerakan harganya ya. Jadi sejauh ini kalau dilihat dari weekly-nya masih ada peluang untuk naik ke atas 845 ya, karena sebelumnya di sini dia naik, kemudian minggu depannya dia masih bisa naik lagi ya. Kemudian dia konsolidasinya sama kurang lebih ya, di sini kalau dia konsolidasinya kemudian dia berhasil breakout ya, lumayan ya high. Nah kalau ini berhasil breakout lagi Pak Sunar, kira-kira target price berikutnya di mana? 845 ya. Jadi kalau saya lihat di weekly-nya aja ya, kalau dia berhasil tembus lagi ke atasnya ini ya, nah di sini di area bentar 845 ya. Ini agak susah ya ngepaskan. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 845 Pak Saudara, resisten berikutnya di mana saya gambarkan target berikutnya kurang lebih di area ini ya. 900. Sebentar ini berapa ya kok susah banget. 980 lah ya kurang lebih ya. Ini area target berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 845. Memang resikonya cukup tinggi ya. Karena kalau kita perhatikan setelah dia naik tinggi, ini masih cenderung konsolidasi ya, istilahnya sideways ya. Saran saya sih pasang aja trailing stop dan stop loss ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau buy ya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BBKP. Berikutnya untuk BBB ya. Jadi BBB ini kalau kita perhatikan di weekly-nya ya, saya tarik dulu garisnya untuk support dan resistennya. Ini sebelumnya dia adalah garis resistennya di swing high-nya di sini. Ini areanya kurang lebih di area 976 ya. Jadi saya ambil acuan di 975 lah ya. Ini yang dia sudah tembus berikut sebelumnya ya. Kemudian sistem berikutnya di mana Pak Sunar? Nah, kita lihat swing high-nya ya. Ini swing high-nya minggu lalu dia di area 1965. Itu cara resistennya. Ini swing low-nya di 1365. Memang di sini tidak ada candle sama sekali ya. Jadi kalau dibilang ini supportnya ya dia nggak benar-benar kuat ya. Support kuatnya ya di bagian bawah 975 ya. Jadi ada kemungkinan dia masih kalau dia gagal bertahan di atas 1365 ya, dia akan tembus ke bawah ke area testing lagi 975 ya. Itu untuk BBB ya. Jadi seperti kita ketahui BBB dia sudah melaksanakan right issue ya. Untuk BBB tanggal 9 Juni 2021 rasionya waktu itu 8:1 ya. 8 saham lama harganya 424 mendapatkan saham baru satu lembar di harga 300. Jadi harga teoritisnya itu sekitar 410 ya. Oh, itu untuk BBB ya. Jadi Pak Sunar ini dari harga teoritisnya right issue-nya ya, itu dia sudah naik tinggi ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Ini harga teoritis right issue-nya ya. Pasang trailing stop dan stop loss ya. Karena memang dia sudah ketinggian. Kalau mau buy, sarannya bagaimana Pak Sunar? Nah kalau kita perhatikan, memang sebelumnya saya sarankan buy on weakness sekitar area 1350 sampai 1400. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya. Lumayan, ini naik lagi ke atas 1700 tambah lagi ya. Nah ternyata kok turun Pak Sunar ya, harusnya sudah pasang trailing stop atau stop loss ya kalau dia gagal ya. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya dia dalam 1-2 minggu ke depan dia berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini swing high-nya di area 1965. Jadi yang sudah punya pasangan saya tetap ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ya. Harusnya ngikutin yang berikutnya trailing stopnya atau stop lossnya di 1600. Kalau turun lagi berikutnya lagi di area 1490 ya. Seperti itu ya. Itu untuk pemasangan trailing stopnya kalau sudah punya.
Kemudian kalau yang belum buy ya tunggu aja lagi di area buy on weakness ya, sekitar 1350 dan 1400. Kemudian kalau mau buy high sell higher ya, jadi kalau mau beli sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 1600 ya, dan maksimum di 1490 lah. Kalau dia turun banyak 1490, ada kemungkinan dia akan testing 1350 lagi ya. Mudah-mudahan dia masih berhasil bertahan di atasnya 1350 ya. Kalau kita lihat dia memang cenderung sideways ya untuk BBB ya. Kalaupun mau buy jangan terlalu banyak ya, buynya sedikit aja bertahap, naik lagi ke atas 1700 tambah lagi, naik lagi ke atas 1800 ya, tambah lagi dan seterusnya. Jadi terus terang aja memang belinya di ketinggian ya. Ini khusus bagi mereka yang berani resiko buy high sell higher ya. Jadi kalau nggak berani tipe-tipe yang buy low sell high ya, pilih saham yang lainnya ya kalau nggak berani ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya. Ya uptrendnya sejauh ini memang masih cukup bagus ya, super ya, super bagus ya. Tapi hanya saja kalau kita perhatikan mingguannya ya, dia memang cenderung masih istilahnya konsolidasi ya. Setelah dia 2 minggu sebelumnya naik tinggi banget ya, jadi dia istilahnya jeda istirahat ya di sini ya. Apakah masih bisa naik tinggi lagi Pak Sunar? Kemungkinan selalu ada ya, tapi kemungkinan besar ya koreksi dulu lah, karena sebelumnya 1 2 3 naik ya, hijau, candlenya hijau semua. Kemudian minggu depannya lagi dia merah. Kalau dia berhasil breakout, barusan kita buy lagi ya. Itu bagi yang berani buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi nah intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Tetap yang penting kuncinya adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Oke, berikutnya untuk AGRO. AGRO di sini Pak Sunar, kalau dilihat dari weekly-nya support resistance-nya bagaimana? Saya gambarkan dulu ya. Nah, ini gambarannya. Kurang lebih ini 1675, berikutnya lagi resistennya 2920. Terus di tengah-tengahnya ini ada 2260 ya supportnya. Jadi minggu lalu dia sempat turun di banyak 2260, kemudian dia berhasil ditutup di atasnya 2260. Jadi kecenderungan minggu ini dia masih testing resisten 2920 ya, cenderung sideways ya, seperti itu ya, dalam 1-2 minggu ke depan untuk AGRO. Jadi yang jawabnya bagaimana Pak Sunar? Nah, kalau kita perhatikan untuk di daily-nya ya, ini adalah area buy on weakness ya, yang sudah saya sebutkan ya, 2260 ya. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan waktu dia naik tinggi, kalau mau buy on weakness tunggu di mana Pak Sunar ya, di 2260 ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, itu sudah kena ya, 2260 ke atas buy. Terus kemudian saya infokan naik ke atas 2400 tambah lagi ya. Yang mudah-mudahan minggu ini lancar. Dia terus terang aja testing resistennya sekitar area 2920 ya. Dia berhasil breakout ke atas 2920, maka dia akan lanjut berikutnya ya. Targetnya sekitar 3150, 3350 dan 3500. Itu target price-nya ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang itu khusus bagi yang berani ambil resiko ya. Dalam arti jangan lupa pasang trailing stop-nya di 2260 dan maksimum di 2130 ya. Karena kalau dia turun di banyak 2130, dia ada kecenderungan turun lagi lumayan dalam ya. Bisa sekitar area ini ya, 1800 sampai dengan 1750. Jadi kalau buy jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2400, maaf maksud saya 2600 ya, sekarang kan sudah 2420. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, kalau berhasil naik lagi ke atas 2800 boleh tambah lagi ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan ya. Memang ini terus terang aja tradingnya di ketinggian ya, di sideways areanya ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau yang nggak biasa pemasangan trailing stop dan stop loss, atau nggak biasa mantau harganya setiap hari ya, lebih baik sih pilih saham yang lainnya. Ini terus terang aja sudah istilahnya uptrendnya masih bagus, tapi ya dia cenderung sideways ya. Hati-hati aja pasang trailing stop dan stop loss ya. Walaupun mau buy ya bertahap aja ya. Naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi dan seterusnya. Kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 2400 dan maksimum di 2130 ya stop lossnya. Oke, berikutnya untuk BABP ya. Jadi Bank MNC Internasional, BABP ini dia juga ada rencana untuk right issue ya. Record date-nya tanggal 9 September 2021 ya. Di sana disebutkan harganya kurang lebih pelaksanaannya di sekitar 280 sampai dengan 320. Jadi kalau dihitung-hitung dengan rasio 2 saham lama mendapatkan 1 saham baru ya. Kalau saya hitung dari 464 ya, 2 kali 464 terus dalam kurung ya,
ditambah 1 kali saya ambil yang tertinggi, misalnya dia harga pelaksananya di 320 ya, berarti hitungannya tambah 320 kemudian totalnya dibagi 3, jadi dapatnya sekitar 416 ya. Itu harga teoritisnya kurang lebih, kalau dia jadi beneran di harga 320 maksimumnya. Jadi harga sekarang masih di atasnya harga teoritisnya ya, jadi ada kemungkinan masih menarik ya bagi yang pengen nebus right issue-nya ya, seperti itu ya. Nah ini memang juga area buy on weakness yang saya sebutkan ya, ketika dia naik tinggi ya, ini buy on weakness-nya sekitar 476 sampai dengan 500. Jadi artinya gimana Mas Sunar, langsung buy atau gimana? Enggak ya, yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop lah, stop loss ya, karena ini saya sudah gariskan 580, ini saya tebalkan ya. Jadi yang rajin nonton, kalau dia turun banyak 580 ya, lebih baik jual dulu sebagian, dan berikutnya lagi kalau turun di banyak 550 jual dulu semuanya ya. Ya harusnya yang rajin nonton kalau mengikuti ya pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalaupun masih ada sahamnya ya pasang aja stop loss berikutnya di 450 ya. Kalau dia turun banyak 450, ada kemungkinan dia turunnya bisa dalam ya, sampai dengan area yang ini ya. Di sini area sekitar 360-an, kemudian yang di swing high-nya di sini ini areanya sekitar, ini sekitar area 394 ya. Jadi turunnya lumayan dalam ya. Kalau misalnya dia turun lagi lower low di bawahnya 450, hati-hati ya. Jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya, bagi yang sudah punya ya. Jadi kalaupun mau buy on weakness ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 500 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti naik lagi ke atas 550 tambah lagi, naik lagi ke atas 580 tambah lagi, dan seterusnya ya. Kemudian kalau berhasil naik ke atas 600 tambah lagi ya. Breakout ke atas 650, target-targetnya adalah Fibonacci extension 161,8% ya, sekitar 680. Kemudian berikutnya lagi 720 dan 760. Jadi itu kurang lebih target-targetnya untuk BABP ya. Kita nggak tahu nanti menjelang rapat umum pemegang saham kira-kira dia bakalan diangkat naik lagi atau cenderung lesu atau turun dalam atau gimana, kita nggak tahu ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya sebutkan ya. Bukan berarti Pak Sunar bahas BABP langsung buy, enggak ya. Kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 500 betul. Karena kalau dia belum berhasil naik ke atas 500, dia ada kecenderungan turun lagi di bawah 450. Kalau dia turun lagi di bawah 450, ini lumayan dalam ya. Jadi jangan memaksakan diri, pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau buy ya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 500 buy, naik lagi ke atas 550 buy, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BABP ya. Cukup ya untuk weekly-nya. Berikutnya untuk baca. Jadi Bank Kapital Indonesia. Di sini baca dia juga ada right issue juga ya, penerbitan saham baru. Rapat umum pemegang saham adalah tanggal 25 Agustus. Dia akan menerbitkan sekitar 20 miliar lembar saham. Harga pelaksanaannya dan rasionya belum disebutkan pasti ya. Jadi minggu lalu memang dia sempat high, kemudian dia sempat koreksinya lumayan dalam banget sampai turun di bawah 515 ya kan. Kalau dilihat dari weekly-nya support dan resistennya ya, ini saya gambarkan, ini supportnya pas 92 sudah tembus ke bawah ya. Ini untuk weekly-nya ya. Kemudian berikutnya untuk area ini ya, ini kurang lebih area resisten sebelumnya ya, 600 ya, itu sudah ditembus juga ke bawah ya. Kemudian kalau dia misalnya dia minggu ini dan minggu depan dia berhasil naik ke atas 600, target price berikutnya kurang lebih ya lumayan jauh ya, sekitar 800 ya di sini ya. Kemungkinan sih 800 dikasih. Kalau naik lagi di atasnya ya sampai high-nya di sini 940 ya. Tapi bukan berarti pasti ke sana, enggak ya. Ya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kemudian di daily-nya ya, kalau kita lihat ya. Nah, di sini adalah area buy on weakness saya sudah sebutkan ya. Tapi bukan berarti kalau buy on weakness itu kena pas 515 langsung beli, enggak ya. Nah, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 515 ya. Tapi bukan berarti dalam hari itu kalau sudah kena langsung buy, enggak ya. Kita lihat 1-2 hari ke depan, ya kan. Kalau dia sudah berhasil bertahan close di atasnya 515, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Itu untuk buy on weakness. Kalau seperti ini dia masih testing ya, resiko testing support berikutnya di 450 ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang aja. Ini kan low-nya di 482 ya, pasang aja trailing stop-nya di ini low-nya di 476 ya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 476 dan 450 bagi yang sudah punya ya.
Kalau yang mau buy high sell higher, ya kita lihat kalau dia sudah berhasil naik ke atas 515, ya kan? Berarti buy ya. Karena sekarang penutupannya kan terakhir di 482. Jadi naik ke atas 515 buy. Itu yang bagi yang mau buy weakness ya. Naik ke atas 545 tambah lagi. Tapi banyak jangan terlalu banyak ya. Tetap aja. Karena masih di bawahnya ini ya 590 ya. Itu masih resiko sebenarnya ya. Ini sudah saya gambarkan Fibonacci retracement-nya 61,8% ya, 590 ya. Jadi kalau selama masih di bawah 590 dia masih risiko ya. Istilahnya di sini dia ini ada formasi rounding bottom ya. Kalau dia kita ukur ketinggian chart pattern-nya, kalau dia berhasil breakout ke atas 590 dan berhasil bertahan di atasnya 590 ya. Jadi bukan hanya breakout, tapi kalau breakout tapi dia nggak berhasil bertahan di atas 590 ya, ya percuma ya. Makanya dia koreksi lagi. Jadi kalau dia berhasil bertahan di atas 590 ya kemungkinan dia bisa tembus ke 900 lagi ke atas ya. 900 ada kemungkinannya. Memang fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan sampai menyalahkan Pak Sunar. Pak Sunar ini katanya boleh beli kalau naik ke atas 515. Nah ternyata nggak lama lagi turun lagi. Ya memang harga saham di pasar saya nggak bisa ngatur ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi ya kalau turun Anda nggak pasang trailing stop atau nggak pasang stop loss ya bukan salah saya ya. Karena marketnya saya nggak bisa mengatur. Terus terang aja. Jadi naik ke atas 415 kalau mau buy weakness boleh tapi jangan terlalu banyak. Naik lagi ke atas 545 tambah lagi. Naik lagi ke atas 565 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan aja menjelang rapat umum memegang sahamnya dia dinaikkan lagi ya. Kalau dia mau right issue ya. Untuk menarik minat investornya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Memang kalau kita lihat di pergerakannya di sini ya. Naik tinggi dia koreksi sideways. Naik tinggi koreksi lagi sideways. Kemudian dia berhasil breakout ya. Jadi setelah berhasil breakout dia koreksi. Jadi ada kemungkinan dia mungkin sideways dulu ya, mungkin aja ya. Sekitar area 450 sampai dengan 515 lah sideways ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout, barusan kita buy ya, tapi buy-nya bertahap aja ya untuk PACA ya. Secara keseluruhan, kalau kita lihat dari trennya, sebenarnya trennya sih masih cukup bagus ya. Tapi sayangnya dia di sini masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi uptrend kenaikannya ini masih belum berhasil tembus ke atas 1,8% ya. Jadi istilahnya masih lesu lah ya. Berhasil breakout tapi dia gagal lagi. Kalau dibilang ini minggu ini dia nggak berhasil breakout ya. Ekornya panjang ke atas. Sebelumnya juga dikasih ekor panjang ke atas di sini ya. Ternyata dia berhasil higher high ya. Tapi berarti nggak tentu ya seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya. Dia candle hijau ya mingguannya ya. Naik lagi, naik tinggi, ekornya tinggi ke atas. Kemudian merah. Oh Pak Sunar ini pasti turun ke bawah ya. Belum tentu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, ya berarti kita buyback ya seperti itu ya. Kalau mau buy hasil higher. Kalau di sini ini ekornya panjang Pak Sunar. Wah berarti nggak mungkin naik lagi lah, pasti turun ya. Belum tentu ya. Nah, ternyata minggunya lagi dia masih bisa ekor panjang ke atas ya. Jadi kalau seperti ini, ya belum tentu dia pasti turun lagi nggak ya. Makanya saya bilang kalau naik ke atas 515 ya boleh aja kalau mau buy weakness tambah lagi. Tapi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Ya ada kemungkinan dia higher high nggak Pak Sunar sampai 730 ada ya. Kalau dilihat dari pola pattern yang ini ya sebelumnya ya. Jadi saya fokusnya di analisa dasar teknikal ya, pondasinya ya. Jadi saya bukan di bandarmologi. 3 pilar dasar dari analisa teknikal ya. Yang pertama pondasinya ya. Harga itu terbentuk dari permintaan dan penawaran. Jadi kalau permintaan lebih besar dari penawaran, harga kecenderungan naik. Kalau permintaan lebih kecil dari penawaran, harga kecenderungan turun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fondasinya analisa teknikal ya, klasik TA istilahnya. Itu tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi kalau semama uptrendnya masih bagus, dia akan tetap terus berlanjut ya seperti itu ya. Ya walaupun di sini kelihatannya uptrend ya Pak Sunar ya. Ya memang uptrend ya jangka pendeknya. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya dari awalnya di sini ya, swing low dan swing high-nya, kalau kita tarik Fibonacci retracement, dia sebenarnya masih cenderung lesu ya, downtrend di bawah Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi ada kemungkinan dia lanjut kalau seperti ini ya, kemungkinan dia lanjut ya ada kemungkinan dia lanjut sideways ya seperti itu ya. Yang ketiga, sejarah berulang dengan sendirinya ya seperti itu ya. Jadi ada pola-pola tertentu ya di saham ya, itu ada kemungkinan dia repeat ya seperti itu ya. Nah, ini adalah pola untuk rounding bottom ya, kalau kita gambarkan, saya gambarkan di sini ya. Ini adalah rounding bottom. Yang ingin tahu jelas mengenai apa itu rounding bottom ya, boleh baca bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns. Kalau mengukur ketinggiannya dari chart patterns, kalau ini rounding bottom
breakout dalam 1-2 minggu ke depan ya, ya ada kemungkinan target plus berikutnya di 900 ya, minimal 730 lah ya, seperti itu ya. Nah, bukan berarti ekor panjang itu pasti turun ke bawah, enggak ya, bisa aja dia naik ke atas ya. Makanya saya sarankan belinya bertahap aja kalau dia naik ke atas 515 ya. Kalau belum naik ke atas 515 jangan ya, ada kecenderungan dia masih testing di 450 ini ya. Jadi jangan terlalu agresif ya, belinya bertahap aja. Tapi perlu diingat ya, dia bisa juga lanjut turun ya, karena ekor panjang ke atas apalagi merah, dia ada kecenderungan kembalikan arah ya, bisa aja balik sideways atau turun ke bawah lagi bisa ya. Jadi jangan sampai menyalahkan Pak Sunar kalau misalnya, oh Pak Sunar katanya bisa naik lagi, wah ternyata nyangkut saya gitu, menyesatkan ini. Enggak ya, saya nggak pernah menyesatkan orang lain, karena kalau berkaca dari sejarah berikut sebelumnya ya, walaupun ekor panjang ya, itu bukan berarti dia bakalan turun ke bawah, enggak, belum tentu ya. Ya intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya dia berhasil breakout lagi ya tambah lagi ya. Kalau misalnya dalam perjalanannya breakout tambah lagi berhasil, kemudian naik lagi breakout garis berikutnya ya berhasil. Nah kalau dia gagal mungkin di sesi kedua ya, ya jangan lupa sebelumnya ya sudah buy ya, jangan lupa pasang automatic order untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia diangkat naik kembali lah. Ya kadang-kadang memang saham gitu ya, kayak hijau 1 minggu, kemudian besoknya minggu depannya dia merah, nggak taunya sudah cut loss, dijual naik ya Pak Sunar. Ya kadang-kadang bukan karena salah ilmunya, enggak ya, ya karena harga saham di pasar itu kita nggak bisa atur ya. Jadi kita itu kunci suksesnya di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Kalau kita fokus ya, jadi intinya kalau dia misalnya berhasil breakout lagi dan uptrendnya lanjut ke atas ya kita buyback ya, kalau kita fokus di sahamnya itu ya. Kalau kita nggak fokus, mungkin sudah kena cut loss, wah biarin lah, pindah saham yang lainnya, ini saham gorengan bener nih, bener-bener gorengan, saya pasti rugi ya, terus kapok ya, istilahnya kapok, istilah bahasa Jawanya ya. Jadi ya yang penting ya disiplin aja, kalau takut ya belinya bertahap atau pilih yang saham lainnya ya, seperti itu ya. Jangan memaksakan diri ya, saya nggak pernah memaksakan diri juga. Jadi sesuai dengan resiko profil masing-masing. Ini memang area buy on weakness ya, tapi belum ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik atas 515 beli ya. Belinya bertahap aja. Karena ini sudah sentuh, dia turun di bawah 515. Kalau dia berhasil naik atas 515 beli ya. Belinya ya menjelang penutupan aja ya. Jadi sudah ada konfirmasi seperti itu kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk BGTG ya. Nah Pak Sunar, BGTG ini sudah saya bahas sering banget ya. Jadi dari analisa saham mingguan, dari analisa saham harian, sudah naik 3 minggu berturut-turut. Minggu lalu ya, dia pas koreksi, dia higher high tapi koreksi ya. Nah di komentar itu, di komentarnya YouTube channel saya ya, ada yang komentar, Pak Sunar ini sesat, sudah buy katanya boleh buy hasil higher, ternyata nyangkut saya. Ya memang kalau secara trennya ya, trennya masih cukup bagus ya, begitu ya. Nah kalau perkara nyangkut ya bukan salah saya ya. Karena dia sebenarnya kalau dibilang gagal ya enggak ya, ini kan higher high ya. Ya dalam perjalanannya memang kalau berbalik arah ya bukan salahnya Pak Sunar ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dari weekly chartnya ya, untuk support dan resistance untuk weekly-nya, ini support terdekatnya di 264, resistance terdekatnya di 344 ya. Itu untuk BGTG ya. Jadi kecenderungan kemungkinan masih sideways ya. Cenderung sideways sampai, intinya kalau dia berhasil bertahan di atas 24 ya ada kemungkinan dia akan breakout lagi ke atas 344 ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. BGTG memang dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk right issue ya, penerbitan saham baru jadwalnya 30 Agustus ya untuk BGTG ya. Rasio dan harga pelaksananya setahu saya belum disebutkan ya. Jadi kalau kita lihat dari hariannya ya, yang ngikutin analisa saham saya ya, kalau nonton dengan baik dalam arti mencatat ya, dan juga pasang automatic order, harusnya sih sudah pasang trailing stop di 320 dan 300 ya, sudah jual ya. Ini memang area buy on weakness ya Pak Sunar, bener ya saya gambarkan ya. Maksudnya kalau buy on weakness 285 sampai 275 bukan berarti turun ke bawah 285 langsung buy, enggak ya. Jadi kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 285 itu barusan buy. Buy-nya seperti itu. Tapi buy-nya bertahap aja karena dia kenaikannya sudah tinggi ya. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan rebound nggak Mas Sunar? Ada ya. Tapi buy-nya bertahap aja, khusus bagi yang berani buy high sell higher ya. Memang ini kenaikannya memang sebelumnya sudah tinggi ya. Jadi resikonya cukup tinggi, tapi
reboundnya juga cukup tinggi ya. Karena kalau dia berhasil naik lagi ke atas 300 ya, kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout ke atas 344 ya, dengan target berikutnya di 360 dan 386 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 285 ya, buy, naik lagi ke atas 300, buy ya, tambah lagi, naik lagi ke atas 320, tambah lagi, kalau berhasil breakout ke atas 340, tambah lagi, dan seterusnya ya. Ini target price-nya kurang lebih ya. Memang ini buy on weakness, tapi di istilahnya di ketinggian lah ya. Kenapa area 285? Kalau kita perhatikan di sini ya, selama dia di bawahnya 285, dia masih resiko turun lagi kurang lebih di support berikutnya kurang lebih sekitar 212-an ya, sampai 230. Kalau turun lagi ya bisa dalam sampai 186 200 ya. Makanya kalau turun di bawahnya 275, saran saya sih lebih baik jangan buy on weakness lagi ya. Ini saya hapus saja ya. Lebih baik jual dulu ya. Ada kemungkinan dia testing di area 212 dengan 218-an ya kurang lebih ya. Sampai 230 lah di sini ya. Ini gambarannya sampai 230. Ini area buy on weakness berikutnya kalau dia gagal bertahan di atas 175. Jadi belinya tunggu ya, kalau dia naik ke atas 285 buy, tapi bertahap aja ya. Ini volumenya dia sudah mengecil ya. Saya terus terang aja, hati-hati aja kalau mau buy ya. Volumenya dia sudah mulai turun ya, rata-rata 5 harinya ya. Jadi kalau misalnya ragu-ragu ya pilih saham lainnya ya. Tapi kalau yang berani buy high sell higher di area buy on weakness-nya di sini ya, silakan buy ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya juga gitu ya, naik tinggi kemudian koreksi ya, 1 2 3 ya. Ya ini kurang lebih dia sudah berhasil breakout higher, kemudian koreksi 1 2 3 ya. Ya kalau dia berhasil rebound ya, ada kemungkinan dia higher lagi di target berikutnya di 360 sampai 386. Ini khusus bagi yang berani buy high sell higher ya, di area buy on weakness-nya di 275 sampai 285. Ya kurang lebih cukup untuk BGTG. Berikutnya untuk BFIN. Pak Sunar, BFIN memang berhasil higher high, tapi sayangnya dia ditutup lower close ya. Supportnya di mana untuk mingguannya ya, kita perhatikan di sini ya. Untuk BFIN itu supportnya di 1015 ya. Kemudian resisten terkait masih 1230 ya. High-nya dari minggu lalu ya. Ini termasuk all time high ya. Memang BFIN ini dia sentimennya kalau salah dia cenderung ke penerbitan obligasi ya. Jadi prosesnya sudah selesai ya. Makanya dia koreksinya ya lumayan selesai ya. Range-nya kan 1015 sampai 230. Harusnya sih sebelumnya saya sudah sebutkan ya, ini kan pattern-nya untuk rounding bottom ya. Jadi kalau dia breakout ke atas, ini adalah kurang lebih target price-nya ya. Ya sebenarnya kurang lebih tercapai ya, sekitar 1250 ya. Ya nggak pas banget. Nah ini kok kayak saya sudah sebutkan garisnya pasang trailing stop 1200 dan 1150, harusnya sih sudah pasang trailing stop ya seperti itu ya. Memang koreksinya dalam banget ya Mas Sunar ya, memang ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Masih cukup bagus jangka menengahnya. Tapi perlu diperhatikan ya, ini 1020 ya. Kalau dia turun lagi pas 1020, saran saya sih jual dulu semuanya ya, bagi yang masih hold ya. Jadi yang posisi sekarang pasang aja stop lossnya kalau belum pasang ya, 1060 dan 1020. Memang area buy weakness saya sarankan di 1980 sampai dengan 1020 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 1020, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 1020 buy, naik lagi ke atas 1060 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutan gelombang berikutnya kalau dia berhasil rebound. Tapi di sini dia cenderungan masih testing area 1020 ya, yang merupakan area swing high sebelumnya yang dia tembus ke atas breakout ya. Kalau yang mau buy, bagaimana Pak Sunar? Tunggu aja 1020 testing ya. Kalau dia berhasil rebound, persen buy-nya bertahap. Atau kalau mau buy high sell higher, belinya di ketinggian, belinya di ketinggian ya, tapi jualnya di lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang nggak berani buy high sell higher ya jangan ya. Ini jangan-jangan bilangnya Pak Sunar sesat ya, ngajarin orang beli di pucuk, enggak ya. Terus terang aja kalau uptrendnya masih cukup bagus, kita nggak akan pernah tahu pucuknya kecuali kita sudah terjun dari atas ya. Seperti ini ya, kita sudah terjun dari atas ya. Kita sudah tahu ini pucuk yang pertama 1230 ya, seperti itu ya. Jadi kalau buy high sell higher naik ke atas 1150, buy lagi Pak Sunar ya, beli aja kalau yang berani ya. Nanti naik lagi ke atas 1200 tambah lagi, jadi buynya bertahap aja. Kalau saya lihat dari volumenya dia sudah mulai cenderung lesu di sini ya, turun ya. Jadi resikonya tinggi banget ya. Lebih baik sih pilih saham yang lainnya kalau berani buy high sell higher. Kalaupun yang berani ngotot ya silahkan aja. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi
pembahasan saham-saham bank kecil dan sektor finance ya, IDX finance ya, kebanyakan bank ya. Ada yang bukan bank juga, ya dia masih satu sektor di IDX finance ya. Untuk periode tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021 ya. Kurang lebih cukup. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like ya kalau suka videonya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran atau kritik ya silakan di kolom komentar ya. Sebenarnya kalau kritik saya selalu terima ya, tapi kalau komentarnya itu cenderung untuk menyalahkan saya atau mengata-katain saya sesat dan sebagainya, biasanya sih saya langsung hapus ya. Bukan saya nggak mau terima kritikan, enggak ya. Kalau misalnya analisa saham saya salah ya jelaskan salahnya di mana. Jadi jelaskan dengan baik ya. Kalau setahu saya sih selama ini saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalaupun saya bilang buy high sell higher ya karena uptrendnya masih cukup bagus. Kalaupun dia gagal ya itu bukan karena Pak Sunar ya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi jangan salah paham. Kalau saya bisa mengatur harganya, yang katanya percaya ilmu bandarmologi ya, bandar kan hebat ya bisa ngatur harganya. Kalau bisa ngatur harganya ya sudah pasti bandar tersebut akan jadi orang terkaya di Indonesia dan juga di dunia ya. Bukan aja di Indonesia, mungkin lama-kelamaan bisa terkaya di dunia ya, seperti itu. Nomor satu di dunia. Karena dia bisa mengatur harganya ya. Ya tiap hari, tiap waktu dia naik turun kan dia bisa atur ya. Ya untung terus dong dia. Gitu ya, karena dia bisa atur. Ketika dia naik tinggi dia jual, kemudian turun lagi dia beli semuanya, borong lagi, naik lagi. Ya, pada kenyataannya nggak semudah itu ya. Karena bandar A bisa saja dia punya uang banyak bandar A. Tapi bisa saja dia dipermainkan dengan bandar B atau bandar C yang lainnya ya, atau bandar D ya. Jadi saya nggak fokus ke bandarmologi, saya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Memang secara lainnya kalau dikasih trend lainnya di sini ya, trend line garisnya ya. Ini garis support trend lainnya ya. Ini garis resistennya di sini ya. Ini masih dia breakout lagi naik ke atas 1150 ya, dia bisa naik lagi, bisa sampai 1300 ke atas bisa ya, seperti ya. Apalagi kalau mau right issue ya, tergantung right issue-nya mau diangkat sampai seberapa tinggi ya kita nggak tahu ya. Ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, saya bahas sahamnya bukan berarti buy ya, enggak ya. Sesuai dengan penjelasan yang saya sebut ya. Jadi bukan berarti oh dibahas Pak Sunar mau pasti buy minggu ini pasti naik, enggak ya. Kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Terima kasih banyak.